Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Kali ini kita bahas tentang suatu bilangan kompleks yang mana proses ini atau bilangan kompleks ini akan sangat membantu kita pada saat menyelesaikan masalah-masalah matematika, terutama pada permodelan. Di mana, untuk kasus-kasus, fisika atau kita pahami dengan kata fenomena itu tidak terlepas dari bilangan kompleks ya. Untuk pengantarnya, mhm, di sini kita menggunakan, istilah imajiner dan bilangan kompleks dalam aljabar, sebagai solusi general dari persamaan kuadratik ya atau persamaan kuadrat. Di sini dari bentuk persamaan 1.1 ini kita diperlihatkan ekspresi yaitu Z kuadrat tambah BZ tambah C sama dengan 0, di mana untuk variabel-variabelnya ini kita di sini menggunakan Z ya, dengan A, B, dan C ini adalah suatu konstanta, sedangkan Z ini adalah variabelnya. Untuk Z ini sebenarnya belum kita ketahui ya. Untuk Z ini belum kita ketahui, ini diberikan sebagai formula dari bentuk kuadratiknya itu seperti apa. Untuk memecahkan permasalahan ini, kita ketahui bahwa ada beberapa proses untuk mencari akar-akarnya. Secara umum kita mungkin lebih memahami itu dengan memfaktorkan antara Z1 dan Z2-nya, atau bisa dengan menggunakan rumus seperti persamaan 1.2 ini, yaitu minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, di mana B kuadrat 4AC-nya ini adalah suatu diskriminan yang akan menentukan bagaimana kita melakukan proses atau mencari solusi, entah itu solusi umum atau solusi khusus yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya untuk proses pencarian akar itu yang biasanya itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Sebenarnya ada beberapa macam cara ya. Salah satunya itu bisa kita lakukan dengan Horner, ya, pakai Horner bisa, atau menggunakan, kita bahas dia itu menggunakan matriks ya. Bisa pakai penyelesaian matriks jika ada beberapa bentuk kuadratik di situ. Tapi kalau untuk satu seperti ini kita menggunakan yang biasa saja dulu. Di sini kita ditunjukkan dengan ekspresi seperti pada persamaan 1.2 ya untuk mencari Z1 dan Z2. Sehingga untuk Z1-nya ini, misalkan ya dari sini tadi, seberapa, maksudnya seperti ini, akar dari Z1 seperti apa, sehingga kita tinggal memilih mungkin Z1-nya ini yang bagian sini ya adalah plusnya, dan Z2 adalah yang bagian minusnya. Kita lanjut ini ya. Ini sebagai penentuan diskriminan tadi, sehingga di sini kita harus mengambil akar ya, akar square root-nya, akar kuadratnya dari bilangan negatif. Di sini kita katakan set ya. Jadi dari B kuadrat kurang 4AC ini, jika B-nya ini kurang dari 4AC, ya kan? Kalau B-nya ini kurang dari 4AC berarti itu diskriminannya ini pasti akan kurang dari 0. Diskriminan ini kurang dari 0. Misalnya komponen-komponen yang B tadi ya, seperti persamaan ini. Misalnya B ini atau B kuadrat ya, kita menggunakan konsep diskriminannya ya.
Jika kita uji coba dalam proses, ternyata B hasilnya ini ternyata kurang dari 0. Sehingga kita membutuhkan introdas ya, kita membutuhkan suatu definisi yang baru. Kita membutuhkan definisi yang baru, biasanya itu kita sebut dengan bilangan imajiner. Kita bilangan imajiner. Biasanya itu disimbolkan dengan iya atau akar min 1. Dengan atau biasanya juga disajikan dalam bentuk seperti ini. I kuadrat sama dengan min 1. Ini kan sama ya, kalau cari I-nya berarti akarnya. Ini ada beberapa contoh, seperti akar dari minus 16, ini sama dengan 4i. Atau ini ya, misalnya bagian ini kita pecah menjadi akar min 1 dikali dengan akar 16. Karena akar 16 ini adalah 4, sedangkan akar min 1 adalah i. 4i ya. Kalau ini bentuknya seperti apa? Nah, ini berarti I kali akar 3. Kalau I pangkat 3 seperti apa? Ya sama dengan minus I. Karena I kuadrat itu kan adalah I pangkat 3 ya, berarti akar dari min 1 kali min 1 kali min 1. Ya tetap menjadi akar min 1. Jadi min I juga ya. Lalu sama juga dengan konsepnya seperti ini. Karena ya I kuadrat sama dengan min 1, sehingga akar min 2 dikali dengan akar min 8, itu sama saja kita nulisnya itu adalah I kali akar 2 dan dikali dengan I kali akar 8. Atau hasilnya itu sama dengan minus 4. Nah ini sama ya. Karena ini kan akar 8 itu 2 akar 2 ya. 2 akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Min I kali I adalah I kuadrat, atau min 1. Min 1 kali 4 hasilnya adalah minus 4. Nah, seperti itu, atau bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk seperti ini. Itu juga sama. Ini adalah bentuk real ya, atau real. Kita juga memerlukan beberapa kombinasi seperti ini. Kita juga memerlukan beberapa kombinasi dari adalah kombinasi atau seperti ini ya. Kadang dalam suatu persamaan itu ada proses kombinasi antara real dan bilangan imajinernya. Mungkin seperti itu ya. Ini kita disajikan contoh berapakah solusi dari sini ya. Z kuadrat dikurangi 2Z tambah 2 sama dengan 0. Ini secara kita coba ya, kita menggunakan pendekatan rumus tadi. Kita tentukan A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 2, C-nya adalah 2. Lalu kita coba menggunakan rumus, ternyata setelah diperoleh bahwa Z-nya ini adalah 1 plus minus I. Ini kita dapat akar-akarnya ya. Nah, di sini di sini ya kita juga itu sudah menggunakan bilangan kompleks, artinya bahwa di sini kita menggunakan ada 2 ya, yang satunya ini bentuknya real dan yang satunya ini adalah bentuknya kompleks. Nah, seperti itu ya. Sebagai contoh lain mungkin bisa kita lihat seperti ini sebagai contoh lain. I plus 5 atau 17I atau 4, 3 plus I akar 5. Ini adalah semuanya adalah contoh dari bilangan kompleks. Lalu ini yang menarik, bisakah kita menambahkan arti apapun pada tanda seperti sin I, eksponensial I, pi atau lan dari 1 tambah I? Ini pertanyaannya ya. Di sini mungkin saya beberapa saya breakdown. Yang penting itu ya, yang saya tulis warna merah ya. Yang pertama ini ekspresi seperti itu mungkin muncul di masalah dalam fisika, kimia, dan teknik serta matematika. Jadi yang seperti ini untuk beberapa semester ke depan nanti kalian jangan kaget ya, karena untuk permasalahan fenomena-fenomena dalam fisika itu kita buat
kita buat dia itu ke dalam suatu model sehingga pendekatan antara yang secara eksperimen dan eksak itu seperti apa. Mungkin konsepnya seperti itu ya. Sehingga untuk ekspresi ini jadi seperti yang saya breakdown yang ini ya, tulis warna merah ini. Ini pasti kita akan temukan dalam kasus-kasus fisika, kimia, teknik, dan matematika. Lalu ketika orang pertama kali mempertimbangkan ini, ya kita ngambil ini ya, akar kuadrat dari bilangan negatif. Akar kuadrat dari bilangan negatif sehingga ini akan menghasilkan suatu kombinasi ya antara yang real dan imajiner. Makanya ada istilah imajiner di sini. Ini bisa praktis kita gunakan. Lalu ada notasi kompleks yang sering menjederhanakan. Nah, seperti penyelesaian getaran, maksudnya seperti ini. Kalau kasus-kasus fisika itu seperti ini ya. Ada konsep-konsep yang memang kita membutuhkan apa namanya bilangan kompleks itu ya, seperti permasalahan pada getaran. Lalu selain itu ada bidang matematika yang sangat berkembang berurusan dengan fungsi variabel kompleks ya ini yang memecahkan masalah tentang aliran fluida, elastisitas, mekanika kuantum dan masalah terapan lainnya. Ini nanti besok ya. Hari ini kita akan fokus secara matematika. Bilangan kompleks itu seperti apa sih wujudnya? Kalau ini ya, saya berikan contoh tentang real dan imajiner part kompleks. Misalnya 5 plus 3i ya. 5 ini biasanya kita sebutnya itu untuk bagian nyatanya. Ini bagian nyatanya. Sedangkan 3i ini adalah bagian imajinernya. Kalau coba dilihat bagian nyata atau bagian imajiner dari bilangan kompleks itu mungkin 0. Jadi yang bagian sini bisa juga adalah 0, 0 plus 3i. Ya sudah, nolnya tidak perlu kita tuliskan ya. Atau cukup 3i saja. Mungkin seperti itu maksudnya. Bilangan kompleks ini yang misalnya yang bagian di sini 0 itu disebut imajiner atau imajiner murni. Sedangkan seperti ini ya, sedangkan misalnya kalau yang seperti ini namanya apa? Berarti yang namanya kalau yang full seperti ini namanya adalah imajiner kompleks. Nah, seperti itu. Kita coba di kompleks plan-nya. Sebagai analisis geometri kita coba plot poin 5,3 ya. 5,3 itu mungkin di sekitar sini. 5,3 ini disajikan pada gambar 3.1 ini. Ini ya. Lalu kita bisa melihat simbol 5,3 yang di titik ini ya. Titik ini adalah titik 5,3, absisnya adalah 5 dan ordinatnya itu adalah 3. Ini juga kita bisa mengartikan sebagai suatu bilangan kompleks yang dinyatakan dalam 5 plus 3i. Pada poin ini kita juga bisa melakukan labeling ya. Kita bisa melakukan proses labeling seperti ini sehingga kesamaan antara bilangan kompleks yang di sini ya X tambah Y ini X ini tadi kan kita sudah paham ya, X ini adalah yang bagian nyatanya, sedangkan IY ini adalah bagian bilangan kompleksnya ya. Ini kita bisa melakukan suatu representasi, dari titik X, Y, atau biasa kita katakan sebagai kompleks plan-nya ya, kompleks plan. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa untuk yang proses ini ya, biasanya juga itu kita sebut dia sebagai diagram argan. Diagram argan yang di mana X ini kita biasanya manggil sebagai real axis-nya,
Dan untuk bagian Y ini kita biasanya sebut sebagai imaginer axis ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya bagaimana kalau kita sajikan dia itu ke dalam bentuk diagram argan gitu ya. Seperti ini ya. Contoh pada gambar 3.1. Nah, kemudian ketika bilangan kompleks ini kita nulis dalam bentuk seperti ini. Kita juga bisa melakukan ini ya, rectangular form. Rectangular form itu maksudnya kita rubah dia ke dalam bentuk diagram polar ya. Dari kartesian seperti ini tadi. Ini kan kartesian ya. Dari suatu kartesian, kemudian kita sajikan dia ke dalam bentuk diagram polar. Biasanya ini kalau konsep-konsep seperti ini gabungan antara geometri dan trigonometri ya. Biasanya diistilahkan itu dengan goniometri. Untuk konsep-konsep goniometri berarti kalian harus mungkin membuka kembali apa namanya, buku-buku kalkulus atau pada saat SMA dulu ya, pada saat SMA tentang dasar atau basic dari trigonometri itu seperti apa. Misalnya pada gambar 3.2 ini ya, ada X-nya, ada Y, dan ada R-nya ya. Lalu ada titik P dengan koordinat X, Y. Sebagai gambaran awal itu mungkin kalian sudah pernah dapat tentang aturan sin itu seperti apa. Mungkin kita biasanya ya secara familiar itu kita menyebutkan dia dengan depan per sampingnya. Kalau sin, kalau cos seperti apa? Cos theta yaitu samping per miring. Kalau tangen theta seperti apa? Depannya dibagi dengan sampingnya atau y per x. Misalkan kita ngambil sudutnya yang bagian sini ya. Sehingga untuk bagian dari koordinat X, Y tadi, kemudian kita lakukan corresponding untuk menulis ulang dari bilangan kompleksnya, itu kita bisa menulis bahwa untuk arah X ini, itu bisa kita dekati dengan R dikali dengan cos theta. Sedangkan Y-nya ini adalah R dikali sin theta seperti persamaan 3.1 ini. Sehingga kita memiliki bentuk imajinernya itu yaitu X ditambah Y tadi sama dengan Rx-nya ini adalah R cos theta ditambah I dikali dengan R sin theta. Atau kita nulis ulang ya. Kita nulis ulang, ini hanya konsep distribusi perkalian ya terhadap penjumlahan ini. Hanya perubahan bentuk saja. Kita sajikan dia seperti persamaan 3.2 yaitu R dikali cos theta ditambah dengan I sin theta. Sehingga untuk ekspresi ini biasanya kita sebut dia sebagai koordinat polar dari bilangan kompleksnya. Koordinat polar dari bilangan kompleks kita ulangi dari diagram argan ini tadi yang bentuknya kartesian, kemudian kita coba dekati dengan koordinat polar sehingga setelah kita dari diagram argan tadi kan ada ini ya, ada kita rubah dia ke dalam bentuk bilangan kompleks ya, bilangan kompleks yang utuh tadi. Sehingga kita peroleh bentuk terakhir yaitu R dikali dengan cos theta ditambah dengan I sin theta. Yang ekspresi ini juga, yang bagian sini ya, itu bisa juga kita sajikan dalam bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial atau seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya ini eksponensial I theta ini sama dengan ini ya, yang bagian dalam kurung ini sama. Jadi bisa juga kita tulis seperti persamaan 3.3 ini. R dikali eksponensial I theta, di mana eksponensial I theta ini sama dengan cos theta ditambah dengan I sin theta. Seperti itu ya. Jadi konsep-konsep seperti ini kalian sebagai mahasiswa fisika atau pendidikan fisika itu perlu kita kaji lebih dalam ya. Karena ini sebenarnya dasar untuk
menguji bagaimana model dan realita itu seperti apa. Sehingga dari situ kan kita pasti ada gap-nya. Gap-nya inilah kita dekati dengan model yang lain untuk penyempurnaan. Lalu ini bentuk ini, ya kan? Bentuk ini yang tadi ya. Bentuk ini biasanya kita sebut dia sebagai bilangan kompleks yang ini ya, bilangan kompleks atau bisa juga kita menggunakan rectangular form ya. Seperti itu. Seperti contoh ini ya. Ini di gambar 3.3. Ini 3.3. Ini pada poin A ya, yang mana ini poinnya? Di sini ya. Pada poin A ini dilabeling dengan ini ada banyak ya. Ada X, Y sama dengan 1, akar 3 atau 1 plus I akar 3 atau dalam bentuk polar ini. Tapi kalau dalam bentuk polar sama dengan 2, R per 3 ya. R per 3 kalau nggak salah ini ya. Atau bisa 2 kali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Atau bisa disajikan ke dalam bentuk ini ya, 2 kali eksponensial berarti I pi per 3. Nah, seperti ini ya, untuk titik A-nya. Ini similari semua ya, similari ketika kita menggunakan uh, koordinat polarnya ini, sehingga pada saat kita melabelkan dengan R, theta, nilainya itu ini tadi ya, 2, pi per 3 ini tadi sorry ya. Ini adalah 2, pi per 3. Sehingga ini sebagai catatan, R ini akan selalu positif. Hmm. Maksudnya seperti misalnya jika kalian bertanya kenapa dia harus positif, kita merujuk persamaan Pitagoras ya, atau definisi dari Pitagoras itu sendiri adalah kuadrat atau akar dari kuadrat jumlah sisi depan dan sisi sampingnya. Sehingga yang bagian sini itu pasti akan selalu positif. Nah, sehingga dari 3.3 ini ya, dari gambar 3.3 ini kita memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, di sini kan 1 plus I akar 3. 1 plus I akar 3 ini sama saja dengan 2 dikali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3 atau sama dengan 2 kali eksponensial I pi per 3. Ini sebenarnya sama ya. Jadi konsep ini sama saja dengan konsep ini dan atau sama juga dengan konsep ini. Seperti itu ya. Ini semuanya adalah konsep kesamaan ya. Ini semua ada similaritasnya. Sehingga dari sini kita diharapkan untuk mengukur sudut dalam radian ya. Ini kita diharapkan untuk mengukur sudut dalam radian dan bukan derajat. Itu kenapa? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Kenapa bukan dalam sudut saja? Atau misalnya misalnya ini ya, turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, ini turunan sin X adalah cos X. Sehingga rumus ini tidak benar. Maksudnya rumus ini bisa salah ya. Rumus ini akan salah jika X ini kita anggap dalam bentuk derajat ya. Jadi rumus turunan dari sin X ini salah. Turunan misalnya atau seperti ini. Turunan sin X itu adalah cos X. Itu salah jika kita itu menganggap X ini sebagai derajat. Itu salah. Itu salah satu kesalahan yang fatal ya. Sehingga konsep kalkulus kenapa turunan sin X adalah cos X karena X ini itu harusnya itu dalam radian sehingga bisa benar ya, gunakan benar. Nah, ini bisa benar karena ukurannya emang harus dalam radian. Nah, terkadang ini yang saya coba bold dia ya. Jadi materi saya ini murni saya ngambil dari bukunya Bos ya, bukunya Bos. Mungkin yang bisa mendownload tapi yang versi bahasa Inggris ya saya nggak punya versi bahasa Indonesianya. Ya, terkadang lebih mudah untuk melakukan perhitungan.
bilangan kompleks itu menggunakan derajat. Memang ya, kalau untuk mempermudah kita itu ya kita buat dalam bentuk derajat sudah. Kita ngitung misalnya ini kurang ini, kita cari maksudnya terhadap sudut apa itu bisa kita selesaikan. Mungkin ini ya, misalnya pada gambar 3.3 tadi ya, yang gambar sini ya, kita coba lakukan eksplorasi. Kita coba lakukan eksplorasi sama improvisasi dari gambar 3.3 ini. Kita coba cek di sini, saya ngambil, misalnya katakan saja ya, theta yang ini, sudut ini bernilai 60 derajat ya, atau 60 derajat berarti 180/3 ya, atau pi/3. Ya kan? Adalah 60 derajat, bukannya pi/3 ya, atau kalau misalnya ke dalam radian ya, jika kita ingin mencari sin pi/3 dikurangi pi/4, ini kita akan memperoleh sinnya itu adalah pi/12 atau sekitar 0,2588 ya, atau sekitar 0,2588. Ini bisa kalian coba sendiri dengan kalkulator yang modenya radian ya. Kita dapat menemukan sin, misalnya ya, ini kita kita rubah ke dalam bentuk derajat, 60 derajat dikurang 45 derajat atau sekitar sin 15 derajat. Ini juga kita akan peroleh sekitar 0,2588. Ini sebenarnya hampir mirip ya, sehingga perlu perhatikan ini, kita harus perhatikan baik-baik bahwa suatu sudut dinyatakan dalam radian kecuali simbol derajatnya itu digunakan. Misalnya ya, dalam sin 2, 2 ini adalah 2 radian atau sekitar 115 derajat. Sehingga kita tidak harus hati-hati ya, harus hati-hati menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini ya, tentang sudut dan radian. Ini kita belum bahas tentang bilangan kompleksnya ya. Ini baru tentang sudut antara derajat dan radian itu seperti apa. Lalu ada orde, lalu ada ini banyak ya. Jadi kita tidak boleh saling tumpang tindih ya. Konsep matematika itu harus kuat. Karena itu memang kebutuhan kita sebagai seorang pendidik dari bidang fisika, pendidikan fisika. Ya karena menurut saya ya, ini menurut saya, tidak tahu kalau kalian atau teman-teman seperti apa. Kalau menurut saya itu ya dasar fisika itu ya matematikanya harus kuat. Ya, ada contoh dari formula. Ini ketika kita menggunakan radian sebagai contoh ya. Sebagai contoh di sini kita menggunakan apa namanya? Infinite series ya. Kita menggunakan infinite series atau deret pangkat. Deret pangkat hingga sehingga dari sini ya sin theta itu bisa kita katakan dia sebagai theta ketika tetanya ini sangat kecil ya. Kayak itu ya maksudnya dari kalimat ini, kalimat matematika ini. Sin theta ini bisa kita katakan dia sebagai theta atau sama dengan theta untuk theta yang sangat kecil. Nah, ini dari sini kita bisa melakukan uji coba dengan kalkulator ya. Kalian bisa mencobanya dengan sendiri dan itu pasti pasti mirip ya, makanya kita menggunakan notasi seperti ini ya. Kurang lebih ya seperti itu kayaknya. Di sini kita akan menemukan demikian benar ya. Kita akan menemukan demikian benar dalam mode radian. Tetapi tidak benar itu ketika kita menggunakan modenya itu dalam derajat. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi untuk contoh yang lain, misalnya di sini kita contoh yang lain ini dari integral dengan batas bawahnya 0 sampai 1, 1 per x kuadrat ya, dx, turunan dx-nya. Ini kalau ini kita selesaikan, ini sama dengan arcus tangen x ya. Arcus tangen x, kemudian kita masukkan, misalnya bagian sini ya, kita selesaikan berarti ini adalah arcus tangen x dengan batas 0 sampai 1, lalu arcus tangen 1 dikurangi dengan arcus tangen 0 atau arcus tangen 0 kan ya,
arcus tangen 0, atau kita ngambil yang bagian arcus tangen 1 saja karena kurangi 0 juga ya, arcus tangen 0 atau sama dengan pi per 4 atau sekitar 0,785. Di sini bahwa arcus tangen ini bukan angle-nya ya, bukan sudutnya ya, melainkan ini adalah suatu nilai numerik, dari bentuknya itu dari hasil integral tadi ya. Ini adalah suatu numerik dari hasil integralnya dengan jika kita selesaikan arcus tangen 1 ini adalah 45 atau ini dari hasil ini itu diambil dari kalkulator ya dengan modenya derajat. Ini salah. Ini salah. Jika kita selesaikan seperti ini hasilnya ini salah ya. Kita tidak boleh menggunakan mode derajat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini, arcus tan ini. Jadi bukan hanya tangennya, di sini sin atau cos ya kita tidak bisa menyelesaikan arcus itu. Memang membutuhkan suatu ketelitiannya atau suatu proses untuk menyelesaikannya. Seperti ini ya contoh dari gambar 3.2 tadi. Misalnya theta itu adalah arcus tangen y per x. Sehingga nilai θ-nya ini untuk gambar 3.3 tadi, arcus tangen akar 3 itu sama dengan pi per 3 atau 60 derajat. Kita rubah di arcus tangen seperti ini. Kita rubah dari koordinat posisinya ke dalam sudut ya. Ke dalam sudut. Lalu yang bagian keempat ini adalah terminologi dan notasi. Ini kita sudah mulai coba kolaborasi antara trigonometri dan bilangan kompleks ini. Sudah kita coba bermain terminologi dan notasinya. Ini misalkan ya, tadi kan kita hanya mempelajari tentang I. Ini misalnya ada 2 ya, I dan J. I dan J ini kita gunakan untuk merepresentasi akar min 1. Biasanya ya, di sini ya. J itu ini banyak digunakan untuk proses konsep-konsep seperti ini ya. Biasanya digunakan dalam kelistrikan. Kelistrikan sedangkan I itu merupakan suatu representasi dari current-nya atau arus, itu kuat arus lah. Seorang fisikawan itu memang kita harus bekerja seperti itu ya untuk memudahkan kita. Memang kita tidak boleh apa namanya? Tidak boleh lari dari konsep-konsep seperti ini. Jadi kita memang harus menggunakan simbol-simbol seperti ini untuk ini ya, sehingga kita dari sini untuk konsistensi kita menggunakan I. Misalnya dalam buku ini. Di sini dari persamaan 4.1 ya. Dari persamaan 4.1 ini tadi kita sudah dijelaskan dari yang tadi ya, dari misalnya Z itu sama dengan X plus Y sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta sama dengan R dikali eksponensial I theta. Ini konsep adalah konsep kesamaan. Ya, konsep kesamaan ini merupakan terminologi dan notasi ya untuk bilangan kompleks dari suatu koordinat kartesian dalam bentuk diagram Argand tadi. Dan kita rubah dia ke dalam bentuk koordinat polar. Lalu kita kolaborasi dengan ini ya, bilangan kompleks ya. Di sini ya kan, di sini kita Z ini adalah suatu bilangan kompleks dengan X ini adalah real part-nya, bagian realnya, bagian nyatanya, sedangkan Y-nya ini adalah bagian imajinernya. Sehingga dari sini R ini juga bagian R ya, yang ini ya. Ini biasa juga kita namakan dia sebagai modulus. Sebagai modulus atau nilai absolut ya, nilai absolut atau
Sedangkan nilai absolut dari Z. Sedangkan theta itu adalah sudut, seperti itu ya. Theta adalah sudutnya, ini adalah modulusnya atau nilai absolut. Z ini adalah bilangan kompleksnya, X ini adalah yang bagian realnya, sedangkan Y ini adalah yang bagian imajinernya. Y ya, bagian Y ya, yang itu adalah bagian imajinernya. Sehingga dari kasus ini, ya kan, ini misalnya ada contoh ya, ada contoh misalnya kita menulis Z itu sama dengan -1 dikurang I dalam bentuk polar ya, dalam bentuk polar. Dari sini, dari sini ya, X-nya itu berarti adalah -1 dan Y-nya itu adalah -1 ya. Sedangkan R-nya adalah akar 2. Misalnya kalau kita sajikan X-nya -1, Y-nya -1, kita menggunakan persamaan ini ya, Pitagoras, kita menggunakan konsep Pitagoras, kita dapat untuk sisi miringnya. Akar -1 pangkat 2 ditambah dengan akar -1 pangkat 2 adalah akar 2. Kita dapat. Sehingga tadi sesuai dengan definisinya bahwa nilai untuk sisi miringnya itu pasti akan selalu bernilai positif. Nah, seperti itu. Sehingga di sini misalnya kita ambil n sembarang yang bentuknya integer ya, bilangan bulat. Misalnya kita n ini, misalnya dari persamaan ini ya, ini disajikan untuk ekspresinya seperti persamaan 4.3 seperti itu ya. Dari gambar 4.1 ini jika kita buat modelnya ini, model tetanya itu adalah 5pi/4 ditambah 2np, di mana n ini adalah suatu sembarang dari suatu bilangan bulat, positif atau negatif ya, bisa positif atau bisa negatif. Nah, dari sini nilai tetanya adalah 5pi/4. Ini kadang-kadang biasanya itu kita sebut sebagai sudut prinsipal ya, atau sudut prinsipal dari bilangan kompleks. Sedangkan bilangan kompleks tadi Z ini adalah -1 dikurang I ya. Ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati untuk menentukan itu tadi ya, yang principal angle-nya itu. Sehingga dari sini untuk nilai prinsipalnya, untuk nilai ini ya, nilai utamanya ya. Untuk nilai utamanya adalah pi/4. Ini ya. Pi/4 ini adalah nilai utamanya dari arcus tan 1. Arcus tan 1 yang kita definisikan dalam kalkulus. Sehingga untuk sudut kompleks dari ini kita harus mencari dari beberapa kuadrannya ya. Beberapa kuadrannya dari beberapa kuadrannya untuk setiap titik-titik ini ya. Kuadran setiap titik-titik ini sebagai representasi dari suatu bilangan. Seperti itu ya. Sehingga dari ini tadi, dari gambar 4.1 dan persamaan 4.3, sesuai terminologi dan notasinya, kita nulis ulang sehingga set itu sama dengan -1 kurang I itu akan misalnya prosesnya ya, sama dengan akar 2 dikali cos 5pi/4 ditambah 2np ditambah I sin 5pi/4 tambah 2np. Atau sama dengan ini ya, akar 2 eksponensial 5i/4. Seperti itu ya. Jika sesuai dengan terminologi dan notasinya. Sehingga dari konsep tadi, kemudian ada namanya kompleks konjugat. Ada namanya kompleks konjugat. Tadi kompleks konjugat ya. Tadi kan bilangan kompleks. Ini ada kompleks konjugat. Ada suatu kompleks konjugat atau konjugasi dari set. Seperti ini ya. Misalnya di gambar 4.2 ini. Untuk titik ini adalah 2 plus 3i. Ini misalkan kita nyimpan cermin di sini. Kita buat misalnya untuk konsep
pencerminannya. Ada konsep cermin di sini, sehingga bayangannya itu akan jatuhnya ke sini. Yang kita sebut titik 2 minus 3i. Sehingga di sini adalah theta, untuk cerminnya ini adalah min theta. Misalnya kita dalam bentuk ini kuadran ini ya. Nah, dari sini mungkin bisa kalian lihat gambar ini. Ini mungkin terlihat sama untuk gambar yang bagian sini ya, untuk bentuk gelombangnya ini. Tapi kalian bisa lihat misalkan cerminnya itu ada di sini, sehingga bayangan yang akan terjadi itu seperti ini. Ini ya, misalnya cerminnya di sini, keluaran dari gambar ini atau grafik ini ya akan jadinya seperti ini. Akan seperti itu bahasanya. Sehingga untuk misalnya Z-nya ini bilangan kompleksnya adalah X plus Y, sehingga untuk bentuk konjugatnya adalah X minus Y. Itu kadang-kadang juga biasa kita notasikan dengan ini, Z yang ada tanda-tanda bintangnya ini. Atau bisa juga dengan Z bar. Nah, ini Z bar. Ini kalau untuk Z bar ini bentuk ini biasanya kita ketemukan di statistik atau mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum di mana bar ini juga bisa kita gunakan atau istilah dari rata-rata nilai ya, rata-rata nilai. Ini sebagai notice-nya di sini kita misalnya notice-nya misalnya ada konjugat 7i kurang 5. Berarti konjugat dari sini adalah minus 7i kurang 5 ya. Kalau bentuknya ini ya, bagian imajinernya di depan sedangkan realnya kan minus 5. Yang dikonjugatkan itu adalah yang bagian yang imajinernya ya. Itu perlu dipahami konsepnya. Sehingga dari sini ya kan dari persamaan ini tadi kemudian kita peroleh bahwa untuk set konjugat itu adalah R cos min theta ya, karena tadi kan konsepnya di sini R cos min theta ditambah I sin min theta. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah R dikali cos theta dikurang I sin theta atau sama dengan R dikali eksponensial minus I theta. Ini kenapa seperti ini ya, cos min theta menjadi cos theta? Karena untuk kuadran keempat ini yang positif itu adalah bentuk yang cos ya. Sedangkan yang kuadran 1 itu biasanya semuanya itu positif. Semuanya positif. Di kuadran 2 ini biasanya yang positif itu adalah sinusnya, sinnya ya. Sedangkan yang di kuadran ketiga adalah tangennya. Makanya di sini R cos min theta ini bisa kita tulis ulang menjadi R atau cos theta ya. Ini cos theta. Seperti itu ya. Lalu ada aljabar kompleks. Ini misalnya simplifying dari bentuk X dikurang IY. Ya. Ini sebagai contoh seperti ini ya. I plus, 1 plus I dikuadratkan. Ini kalau kita selesaikan bagian sini, sehingga kita peroleh 1 ditambah 2I ditambah I kuadrat ya. Ini berdasarkan kalau kita buat berdasarkan segitiga Pascal ya. Bentuk ini kalau ditulis ulang menjadi 1 ditambah 2i ditambah i kuadrat. Karena i kuadrat ini adalah min 1, sehingga bentuknya adalah 1 ditambah 2i kurang 1 atau 2i ya, karena 1 dengan 1 min 1 hilang. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Ya. Ini contoh yang kedua ini adalah kalau ini kan perkalian ya. Di sini bisa dilihat ya. Ini ketika kita melakukan proses penjumlahan atau pengurangan atau perkalian bilangan kompleks, ini kita harus ingat ya, ada beberapa aturan yang harus kita pahami. Rule dari aljabar itu yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah I kuadrat sama dengan min 1. Maaf ya, suara saya agak saya perbesar sedikit karena saat ini lagi hujan di sini. Untuk contoh 1, saya rasa itu sudah cukup ya. Ini kita selesaikan secara prosedur dari aljabar seperti apa. Ini sudah selesai. Lalu bagaimana yang bentuknya seperti ini? 2 plus I dikurang 3I, misalnya dikali dengan
akar sekawannya ya. Akar sekawannya berarti harus kali dengan bentuk konjugat kompleksnya. Berarti yang kita ngambil kalau yang bentuknya pecahan, kita ngambil konjugat kompleksnya itu cukup yang penyebutnya ya. Sehingga 2 plus I dikurang 3 kurang I ini dikali dengan akar sekawarnya adalah 3 plus I dibagi dengan 3 plus I. Ini kita selesaikan, kita peroleh hasilnya adalah 1/2 ditambah 1/2 I. Seperti itu ya. Lalu ada contoh ketiga. Contoh ketiga juga ini sama sebenarnya. Dari ini ya, dari bentuk yang ini, untuk yang dalam bentuk polar, kemudian kita melakukan sketsa ulang dari gambar ya. Yang pertama itu kita coba sketsakan dulu sehingga ada beberapa poin ya dari gambar 5.1 ini. Itu kita melihat bahwa nilai R-nya ini adalah akar 2. Theta-nya adalah pi per 4. Lalu untuk titik ini kita lihat bahwa titiknya adalah 1,1 atau jika kita sajikan ke dalam bentuk aljabar kompleksnya itu adalah 1 plus I. Seperti itu ya. 1 plus I. Sehingga dari sini ini kita peroleh hasilnya itu adalah R tadi kan sesuai terminologinya ya. R dikali eksponensial I pi per 4 ya kan? Sehingga di sini kenapa akar 2? R-nya itu adalah akar 2. R dikali eksponensial I pi per 4. Seperti itu ya. Sehingga dari bentuk 5.2 ini lagi, dari 5.1 tadi, itu sudah clear ya. Kemudian, untuk bentuk 5.2 ini juga kita akan peroleh bahwa karena sudutnya ini kan pi per 2 ya, atau 90 derajat. 90 derajat dengan titik koordinatnya ini adalah 0,2. 0,2, sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk R-nya itu, untuk garis R ini tadi ya, untuk konsep untuk gambar 5.2 ini R-nya itu berhimpitan dengan ordinat ya, dengan Y. R itu akan sama dengan Y sehingga untuk proses apa namanya? Untuk kasus-kasus yang gambar 5.2 ini kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 2I. R-nya itu adalah 2 ya kan karena dia berhimpitan dengan Y. Y-nya kan kita adalah kan 0,2 ya. Tapi X-nya itu 0, Y-nya 2, R-nya itu adalah 2. Karena dia berhimpit ya untuk sudut 90 derajat atau dalam radiannya itu adalah pi per 2. Sehingga dari gambar 5.2 ini kita peroleh bentuk aljabar kompleksnya adalah 2I. Lalu ini juga sama ya. Misalnya kita mau menulis satu per ini ya, satu per nulis ulang ya, seperti itu ya. Ini kalau kita selesaikan agak lumayan panjang ini. Silakan kalian uji coba sendiri ya. Kalian coba nge-explore sendiri untuk menyelesaikan teka-teki ini. Nah, silakan bisa menggunakan kalkulator yang radian ya. Ini clue-nya menggunakan kalkulator radian yang modelnya radian untuk membuktikan apakah nilai ini itu sama jika kita menggunakan yang bentuk antara model radian dan model derajat. Seharusnya itu mirip ya. Lalu bagian B ini adalah kompleks konjugat dari kompleks ekspresi, dari ekspresi kompleks atau bentuk dari konjugat kompleks dari ekspresinya seperti apa. Mungkin begitu ya. Ini untuk lebih mudah kita melihat konsep dari ini ya. Kita melihat bentuk ini dan bentuk ini. Ini ada dua ya. Ada dua bilangan kompleks yaitu Z1 dan Z2. Kemudian bagaimana kita lakukan jika kita lakukan operasi penjumlahannya? Jika kita lakukan operasi penjumlahan, kemudian kita peroleh bahwa ini kita jumlah ya, kita jumlahkan semua, tapi
X1, tapi yang bentuk ini ya, bentuk konjugatnya ya. Berarti ini, bentuk ini konjugatnya adalah XI dikurang IY 1. Sedangkan ini X2 dikurang IY 2. Lalu kita coba nulis ulang untuk konjugat Z1 dan konjugat Z2. Kita peroleh modelnya seperti ini. Sehingga dari sini, ini sama ya, ini artinya ini. Demikian pula kita dapat menunjukkan bahwa konjugat dari perbedaan, bisa itu produk atau hasil kali ya. Produk ini maksudnya hasil kali, atau dari hasil baginya. Dari dua bilangan kompleks, sama dengan perbedaannya. Entah itu hasil kali atau hasil baginya. Dengan kata lain, ini kan, dengan kata lain, ekspresi yang mengandung I ini hanya dengan mengubah tanda dari semua suku. Jadi seperti ini ya. Jadi set ini, maksudnya bentuknya, jika maksudnya seperti ini, slide ini kayak kalau bentuknya itu adalah pecahannya, pecahan dari bilangan bilangan kompleks 2 minus 3i dibagi dengan i plus 4. Nah, sehingga model ini atau bentuk ini jika kita nyari atau kita rubah dia ke dalam bentuk konjugatnya adalah 2 plus 3i dibagi dengan minus i plus 4. Seperti itu ya. Maksudnya dari maksud dari slide ini. Lalu ada nilai utama ya, nilai utama dari Z. Ini misalnya ada definisi dari nilai mutlak dari konjugat adalah satu konjugat juga ya, suatu nilai mutlak dari bilangan kompleks itu adalah nilai mutlak dari kompleksnya itu sendiri, bilangan kompleks itu sendiri. Itu sama dengan R ya, di mana R ini adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dan akan selalu positif. Sehingga jika dikali, set dikali set konjugatnya, kita akan memperoleh bahwa bentuknya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Ini atau dari koordinat polarnya, misalnya ini adalah bentuk kartesian, sedangkan untuk bentuk polarnya itu adalah seperti ini ya. R dikali eksponensial I theta dikali R dikali eksponensial minus I theta. Karena sama ya, ini bilangan pokoknya sama, anggap saja R-nya adalah bilangan pokok. Bentuknya ini kan sama ya. Kalau untuk aturan eksponensial, jika perkalian dengan bilangan pokok sama, pangkatnya ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi I theta ditambah dengan minus I theta adalah pangkat adalah 0 ya. Jadi ini R dikali eksponensial 0 dikali R kali eksponensial 0. Di mana eksponensial 0 itu hasilnya 1. Jadi R kali 1 adalah R, bagian sini R. Sedangkan di sini R kali 1 juga hasilnya R. R dikali R hasilnya adalah R square atau R kuadrat. Ini kita bisa lihat ya, dari nilai mutlak dari set kuadrat ini, misalnya seperti ini ya. Sehingga bisa kita tulis bagian sini ya sama dengan set dikali set konjugatnya, atau nilai mutlak dari set ini bisa juga kita tulis sama dengan akar dari set dikali set konjugatnya. Seperti itu ya. Sehingga dari kita memperoleh suatu persamaan baru lagi seperti persamaan 5.1, yaitu ini ya. Untuk contohnya bisa kita lihat nanti ya. Lagi berapa slide? Oh, masih banyak ya. Lalu ada persamaan kompleks. Nah, persamaan kompleks juga sama ya. Misalnya kita langsung ke contohnya saja ini. Misalnya di sini contohnya adalah X ditambah Y dipangkatkan 2. Ini kita peroleh nilainya bahwa sama dengan 2i. Ini bisa dicek nanti ya.
Jadi bisa kita cek ini adalah uh, persamaan kompleksnya, lalu ada graf, lalu ada aplikasi fisika. Mungkin untuk minggu depan baru kita bahas untuk bagian sininya. Ya. Jadi nanti minggu depan lah kita bahas bagian sini. Sebenarnya hari ini masih ada 3, tapi kita cukupkan dulu. Nanti ini kita akan bahas minggu depan dengan ini ya, lanjutannya adalah kompleks dari infinite series ya. Bagaimana untuk yang bentuknya itu adalah deret hingga kompleks ya. Ini kita akan bahas juga pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja ya. Sekian dulu ya, untuk semoga videonya ini bisa bermanfaat untuk para mahasiswa. Ya tetap semangat. Emang konsep untuk matematika itu ya seperti ini. Apalagi kita adalah seorang fisikawan ya. Jadi ya tidak terlepas dari matematika. Mungkin seperti itu ya. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.